Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 Klinik Perdata. Di sini kami akan membuat video pembelajaran tentang perlindungan hak kekayaan intelektual dalam kasus pembajakan. Sebelumnya kami akan memperkenalkan anggota kami terlebih dahulu. Kenalin, nama saya Putri Najila Barus. Nama saya Cintian Riani Siombing. Nama saya Freddy Vanes. Nama saya Kevin Batara Zedian. Baik, adapun judul dari proyek kelompok kami yaitu perlindungan hak kekayaan intelektual dalam kasus pembajakan. Pertama-tama saya akan menjelaskan terlebih dahulu terkait dengan latar belakang. Latar belakang, hak kekayaan intelektual atau HKI merupakan salah satu aspek penting dalam dunia modern yang berperan dalam melindungi hasil ciptaan dan inovasi dari individu atau kelompok. HKI ini meliputi hak atas ciptaan seperti karya seni musik, paten, merek dagang, dan desain industri yang diberikan untuk memberikan pengakuan dan perlindungan kepada para pencipta atau pemiliknya. Perlindungan ini bertujuan untuk mendorong inovasi, kreativitas, serta keadilan dalam memperoleh hak atas hasil kerja keras atau ide-ide baru. Namun dalam praktiknya, pelanggaran terhadap hak kekayaan intelektual ini seperti pembajakan karya ciptaan sering terjadi dan menjadi masalah yang serius. Pembajakan mencakup segala bentuk perbanyakan atau distribusi karya tanpa izin dari pemegang hak yang sah yang dapat merugikan pencipta dan industri terkait. Di era digital seperti sekarang ini, pembajakan semakin mudah dilakukan melalui internet dan teknologi digital, sehingga semakin sulit untuk mengontrol dan menanggulanginya. Dalam konteks ini, penting bagi masyarakat, khususnya pelajar dan pemangku kepentingan lainnya, untuk memahami hak-hak kekayaan intelektual dan dampak dari pembajakan tersebut. Video pembelajaran ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang konsep HKI, jenis-jenis pelanggarannya, serta pentingnya untuk melindungi, untuk menciptakan lingkungan yang adil dan mendukung perkembangan ekonomi kreatif. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang apa itu hak cipta dan pelanggaran hak cipta. Hak cipta adalah hak eksekutif yang diberikan kepada pencipta atau pemegang hak untuk mengatur penggunaan karya ciptaannya, seperti buku, lagu, film, perangkat lunak, dan karya seni lainnya. Hak ini memberi hak kepada anggota untuk memproduksi, mendistribusikan, atau mengubah karya ciptaannya, serta melarang orang lain untuk menggunakan karya tersebut tanpa izin. Yang kedua, pelanggaran hak cipta. Pelanggaran hak cipta terjadi ketika seseorang menggunakan, memperbanyak, atau mendistribusikan karya yang dilindungi hak cipta tanpa izin dari pemegang hak cipta. Contoh pelanggarannya termasuk pembajakan film, musik, atau perangkat lunak, serta menyalin karya literatur atau seni atau tujuan komersial tanpa izin yang sah. Pelanggaran ini merugikan pencipta karena mengurangi pendapatan dan menghancurkan intensi untuk menciptakan karya baru. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang dasar hukum. Dasar hukum dalam hal ini terdapat pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta, yaitu tepatnya pada pasal 9, yang dimana pada ayat 1 dijelaskan tentang hak-hak ekonomi pemegang hak cipta, di antaranya penerbitan ciptaan dan juga penggandaan ciptaan. Kemudian di ayat 2-nya, setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mendapatkan izin pencipta atau pemegang hak cipta. Kemudian pada ayat 3, setiap orang yang tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta dilarang melakukan penggandaan dan atau penggunaan secara komersial ciptaan. Selanjutnya adalah bagaimana bentuk penjagaan untuk mengurangi pelanggaran hak cipta. Yang pertama, kita dapat mencantumkan watermark terhadap karya-karya kita. Yang kedua, mendaftarkan karya kepada lembaga yang resmi. Yang ketiga, menggunakan lisensi yang resmi. Keempat, mengedukasi masyarakat tentang kerugian yang ditimbulkan akibat adanya pelanggaran hak cipta tersebut. Selanjutnya adalah upaya-upaya yang dapat kita lakukan untuk mengurangi terjadinya pelanggaran hak cipta. Yang pertama, membuat regulasi yang kuat terkait pelanggaran hak cipta tersebut. Yang kedua, penegakan hukum yang tegas bagi para pelanggar hak cipta. Yang ketiga, kerjasama dengan pihak-pihak terkait untuk menciptakan peraturan yang kuat terkait dengan pelanggaran hak cipta tersebut. Dari kasus merek gajah duduk palsu di atas, kita dapat mengambil pelajaran bahwasannya pembuatan produk dengan nama merek perusahaan lain itu dapat menjadi jenis pelanggaran HKI. Oleh sebab itu, Anda tidak dapat melakukan
pembuatan dengan meniru merek, produk, ataupun kreativitas dari perusahaan lain. Baiklah, sekian dari presentasi kami. Adapun penutup yaitu perlindungan hak dan kekayaan intelektual sangat penting dalam menjaga keberlanjutan kreativitas dan inovasi. Kasus pembajakan ini adalah salah satu ancaman serius terhadap hak cipta yang tidak hanya merugikan pencipta, tetapi juga berdampak kepada perekonomian dan kemajuan industri. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya menghargai hak kekayaan intelektual, kita semua dapat berperan aktif dalam mencegah pembajakan dan mendukung keberlanjutan karya kreatif. Oleh karena itu, edukasi dan kesadaran tentang perlindungan hak kekayaan intelektual ini harus terus digalakkan untuk menciptakan lingkungan yang lebih adil dan menghargai karya ciptaan dari seseorang. Melalui pemahaman yang lebih mendalam tentang hak kekayaan intelektual ini, kita dapat lebih menghargai kerja keras dan ide-ide yang melahirkan karya-karya yang berkualitas. Selain itu, perlindungan hak kekayaan intelektual juga mendorong penciptaan inovasi baru yang akan bermanfaat bagi masyarakat luas. Oleh karena itu, edukasi tentang perlindungan hak cipta ini perlu untuk terus diperkuat, baik di kalangan masyarakat, pelaku industri, maupun di dunia pendidikan. Dengan bersama-sama melawan pembajakan dan menghargai karya orang, kita turut menciptakan lingkungan yang lebih adil dan kondusif bagi tumbuhnya kreativitas dan inovasi. Terima kasih.